na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi ya wala rasulah ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita membahas cara-cara kita untuk bisa sabar, biar bisa sabar itulah. Nah, jadi kita sabar itu sulit. Kita harus nonton Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia itu sabar. Nah, dia juga pernah mau ke masjid. Kan dia itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan mau ke masjid. Kita itu mau ke masjid kan. Nah itu satu, tapi kita mau ke masjid itu ada nenek-nenek. Dia lemparin apa? Aku nggak berani bilang, tapi aku bakal aja. TAI. Nah itu dilempar ke Rasulullah. Nah itu tapi Rasulullah bukannya marah, tapi diam aja. Pas kaget masjid, dibersihin jadinya. Nah itu terus. Tapi Rasulullah masih sabar. Biasa-biasa aja. Soal orang tidak ada yang bercanda. Tidak ada yang bercanda. Nah itu pas waktu dia lewat, aku nggak ada nenek yang lemparin tai lagi. Kamu mau? Stop ya. Yang lemparin TAI lagi. Nah itu. Diam. Nah itu Has itu bilang ke warga-warga. Nah, pokoknya yang ada di sana lah. Nah itu kata warga-warga. Jangan ngobrol. Nah, ada warga-warga si nenek itu sakit. Nah, habis itu Rasulullah rumahnya, tapi nenek satu dan ketuaan Rasulullah. Dia udah tahu ketuaan seperti itu. Dia itu geredek, takut dimarahin. Udah lama gak dimarahin, dan dia sakit. Mikirnya ini dia, aduh aku sakit, tapi aku dulu udah lemparin TAI ke Rasulullah. Terus aku TAI kok. Tapi gimana nih, aku dibalas. Terus Rasulullah, bukan beneran Rasulullah. Nah itu jeredek, takut dimarahin, ternyata enggak. Nah itu pelajaran bagi kita. Kita harus nonton Rasulullah, masih sulit. Nonton Rasulullah kita harus belajar dari masa kecil ini sampai besar nanti. Besar. Dan jangan lupa kalian itu dengan kesabaran. Jadi ini ada dua tema nanti. Itu dengan kesabaran. Usaha saja kita. Usaha aja. Insya Allah bakal mudah. Insya Allah bakalan mudahkan kalian. Kalian itu seorang muslim. Kita harus menonton Rasulullah sama sahabat-sahabatnya. Itu yang harus kita jangan usaha harus. Atau ada anak yang bilang sulit. Oh, nggak bisa gimana ini, usaha aja. Apa? Insya Allah mudahkan.
cara yang sabar. Soalnya sekarang udah ada orang yang sabar, sedikit udah sabar. Itu karena dia sering doa atau berusaha. Allah jadinya menjadikan dia sabar. Nah terus kita misalnya kalau ada orang yang ngomong kasar seperti tadi itu, aku pulang surat kasar, nemuin orang yang bilang kasar, apanya J sama A gitu. Nah terus ada juga yang ngomong K, O gitu. Nah itu gak boleh sebenarnya, tapi kita lebih baik diam. Boleh sih, udah ada negur, tapi lebih penting kita sabar. Kalau kita berusaha. Rasulullah SAW itu orang yang sabar. Kita harus nontonin dia. Dia itu adalah orang yang paling benar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Pak Ustadz? Hah? Sudah, cari sebentar kok. Belum. Nah, dia aja kalau disuruh sama Allah turutin. Contoh dia itu jalan Isra Mi'raj. Suruh Allah itu dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Habis itu lanjut lagi ke atas Sidratul Muntaha. Masjid Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah langit ke-7. Itu namanya pohon. Ya, dari sana. Kau nggak salah dengar itu. Itu pohon itu biasanya untuk anak-anak kecil. Jadi pengasuhannya diambil dari pohon keras itu. Karena itu susunya. Kita harus belajar ya. Ngantuk Pak Ustadz. Hah? Tidak, ngantuk terus. Nah, goodbye. Nah, dari kita udah harus berusaha. Jangan sampai tidak berusaha. Nah, sekarang ini tema kedua. Nah, tema kedua adalah anak yang apa namanya, pokoknya pada masa itu banggalah orang tua mempunyai anak yang hidupnya dilahirkan di kehidupannya masjid. Ingat itu masjid itu tempat ibadah, musola masjid dua. Pokoknya dia sangat suka. Saya suka masjid. Aku. Nah, Tauhidullah itu aku suka Tauhidullah. Nah itu banyak yang Ustaz Zakaria yang ada di sana habis sholat duha di masjid tuh. Nah itu apa nih, ikut angkat tangan satu turun, aku masih angkat tangan. Nah kan Ustaz bilang gini, masih aku kan Ustaz, soalnya aku dikasih tahu sama ayahku itu udah direkam. aku. Nah itu kata adikku itu ke Ustaz Zakaria itu gini, ya gitu lah. Ya kamu bisa jelasin. Kata Ustaz Zakaria ini anak kelas 1 namanya Dimas. Tuh, Dimas Askasawal apa Pentol. Kenapa semua lah? Nah itu karena aku dan tunjuk, karena mereka bilang Ustaz Zakaria belum. Dimas ini kelas 1 ini loh. Dia itu kebangetan. Dia itu sukanya gambar masjid di rumah. Terus dia itu di bangunan cari terus yang kayak masjid. Dia suka masjid. Nah itu masjid
masjid, musola, masjid musola, masjid musola, masjid musola. Itulah kasih perlindungan. Nanti orang yang suka di masjid atau di musola beribadah sholat gitu, ya ada lagu nanti surau gitu. Kalian tempat ibadah sholat itu nanti dia ada di padang mahsyar, dia suka kalian sangat sekali. Orang di masjidnya itu ya seperti sama orang cinta kebangetan itu ada keringatnya tapi dikit-dikit. Tapi kalau orang banget gak ada keringat sama sekali, setetes gak ada. Padahal di Surabaya aja jauh dari permukaan bumi, tapi tak panas. Apalagi matahari, kan besar kan matahari. Ada di segininya dari kepala kita. Tuh, bisa segini loh. Kalau kita giniin, kita sampai aja di matahari. Deket banget matahari. Supaya bisa kena karena matahari itu besar. Ada dua ya. Untuk Pak Ustadz, kita ya? Kita ngomong. Kita itu mau dilakukan di masjid. Dari masjid itu, ya mengusurai lainnya biasalah orang-orang, tapi dia itu dari masjid. Dari masjid itu maksudnya ini juga masjid itu maksudnya, bukan mikir aneh-aneh maksud. Antum, nah ini cara main nih. Nah, orang yang masjid pahalanya ada hadisnya juga, hadis 18. Tapi aku udah langsung bikin Karena lupa. saya dikit sih, tapi gak mau ngapa tadi. Pokoknya cari sendiri buku hadis. Aku punya sebuah hadis sana, tapi gak tahu ada di mana. Kayaknya ada deh, ntar ya. Sahabat. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini loh, nah ini nih, yang belakang sendiri. Allah ini ada nih. Terasa sini. Nah ini, aku habis. Ntar, aku tadi hadis 18. Nah ini, pahala bagi orang yang suka pergi ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-wada ila masjid Ar-Rahan a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama wada Ar-Raha. Artinya apa? Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid, Allah akan menyiapkan bagian tempat di surga tiap kali ia pergi atau pulang dari masjid. Kita pulang. Ngantuk Pak? Hah? Ngantuk? Enggak. Iya, angkut terus no. Kebiasaan. Nah, dari hadis ini kita bisa belajar. Masjid itu bukan tempat ibadah, bukan sebagai tempat ibadah doang. Nah, orang dewasa ini juga harus tahu. Orang dewasa nih, yang masih belum tahu. Nih ya, harus ikutin ya ke kamera. Nanti mau itu lagi. Kita baca. Nanti stop di video. Nah itu, pokoknya lah, baca sendiri. Kalau kamu bisa, ketahui dulu. Dapat buku ini. Aku seorang penghafal hadis. Aku rasa seorang penghafal hadis.
harus harus menganggap masjid itu bukan hanya tempat ibadah orang muslim, tapi juga tempat diberikannya hanya syafaat. Nah, jadinya kita nggak bisa keringat. Keringat itu beda-beda. Ada yang segini, cuma tuh kaki lagi dulu segini. Itu bagi orang yang ini, bagi orang yang soleh, tapi dia suka masjidnya itu biasa-biasa segini. Nah ini, orang yang setengah itu bahaya. Nah ini dosanya paling baik. Nah tapi bagi orang yang sukanya banget kebangetan masjid, tidak ada satu tetes pun jatuh di sini, tidak ada. Jadi sudah tidak ada keringat, jadi merasa biasa-biasa aja. Jadi orang-orang itu keringat dan segitu aja ceramahnya. Dan kita harus dengerin. Terima kasih ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.